Baik ya, selamat siang teman-teman sekalian ya. Masih bersama dengan Pak Edi Saputra, manajer Mentari Kulim Estate dari perusahaan Lonsum. Hari ini kita mau bincang-bincang, mau menanyakan lah ya pada Pak Edi ya. Ini Pak, saya kan lihat-lihat itu atau melihat di konten-konten orang atau melihat perkataan dari teman-teman lah dari perusahaan lain itu untuk kriteria panen itu, kriteria panen. Kalau di perusahaan ini saya dengarkan dia untuk kriteria panen itu standar masak tadi ya, itu 1 brondolan di piringan, 3 brondolan di pabrik gitu Pak ya. Sementara mungkin ada di beberapa perusahaan lain mereka tuh standarnya 5 brondolan, mungkin ada 10 brondolan di piringan. Nah, kira-kira tanggapan Bapak lah gimana kira-kira? Ya, jadi kalau menurut saya SOP masing-masing perusahaan itu ya ada perbedaan-perbedaan ya, dan tentunya punya alasan-alasan tersendiri. Yeah. Kalau kita di sini kriteria panen itu, kriteria buah masak itu adalah 1 brondolan di piringan. Nah, 1 brondolan di piringan, dan untuk kebutuhan sortasi apakah itu di TPH maupun di pabrik itu 3 brondolan per janjang. 3 brondolan lepas per janjang. Ya, karena logikanya adalah kalau sudah 1 brondolan lepas di piringan, begitu didodos ataupun diegrek sudah pasti lebih dari 3 lepas. Ya, logikanya seperti itu. Di piringan ya. Di piringan. Nah, sehingga untuk kebutuhan sortasi itu 3 brondolan di TPH atau di pabrik. Begitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya lah. Kan saya bilang tadi di sini kita pakai kriteria 1 brondolan di piringan, udah dianggap itu buat tuh kriterianya masak ya kan. Tapi ada di beberapa tempat memakai kriteria 5 brondolan atau 10 brondolan di piringan. Nah, kalau itu kira-kira apa kira-kira dampaknya misalnya? Kalau dia 1 brondolan itu segi positifnya gimana? Ya kan? Negatifnya gimana? Begitu juga kalau dia 10 brondolan di piringan atau 5 brondolan di piringan standar kriteria buah masak tadi. Itu kira-kira dampaknya gimana? Dampak baiknya atau buruknya gitu? Ya, kalau menurut analisa kita ya, bahwa tingkat kematangan buah itu kan ada batasan maksimal ya. Nah, begitu dia sudah ditandai dengan berubah warnanya jadi merah atau orange dan lepas brondolan, itu tandanya sudah masak secara fisiologis. Yeah. Nah, masak itu artinya udah kadar rendemen atau OR-nya itu itulah titik maksimal. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah 1 brondolan lepas sudah kategori masak, dan begitu dipanen, didodos ataupun diegrek nambah menjadi di atas 3 brondolan. Nah, kita harapkan semua brondolan ini bisa terkutip dan terkirim ke pabrik. Yeah. Nah, beserta brondolan yang utuh di janjangan tadi. Nah, karena semakin banyak brondolan yang lepas, kemungkinan losisnya juga di lapangan semakin tinggi. Nah, sementara brondolan ini kan kontribusi rendemen atau OR-nya kan cukup tinggi. 50-55% kadar minyaknya, kadar CPO-nya. Nah, sehingga kalau ini tingkat losisnya tinggi, ya berarti kan selain mengurangi berat janjang, juga akan mengurangi CPO yang dihasilkan kan. Nah, jadi kalau dengan kriteria 1 brondolan di piringan dan di atas 3 brondolan di TPH ataupun nanti di pabrik, diharapkan keseluruhannya itu sampai ke pabrik beserta di yang masih utuh di janjangan tadi. Nah, seperti itu. Karena kadar OR-nya sama kan, seperti itu. Nah, itu analisa kita. Itu bisa maksimal lah. Bisa maksimal terkirim ke pabrik semua. Nah, kalau kita
kriteria brondolan yang banyak di piringan, ya kalau losisnya juga tinggi, tidak terkutip oleh pemanen, atau brondolannya ini dicuri orang, ya kan, dengan tingkat harga brondolan sekarang berapa itu? 4.000 per kilo. Nah, tingkat pencurian terhadap brondolan itu tinggi, sehingga losisnya itu juga tinggi. Nah, akhirnya kan CPO yang dihasilkan di pabrik juga berkurang, brondolan juga hilang. Nah, seperti itu sih. Berarti kalau hilang dia, tidak terkutip, hilang atau ada yang ngambil. Jadi kalau macam-macam penyebabnya. Pakai dia 5 brondolan di piringan apa 10 brondolan di piringan, menyatakan kriteria masak tadi, itu juga bisa pengaruh terhadap pencurian atau masalah sosial lah ya. Tapi itu kan masing-masing perusahaan punya pertimbangan. Ya. Punya alasan-alasan tersendiri lah. Ya, kalau kita ini memang agak inilah ya, berdampak lah ya, kalau dampak losesnya tadi ya. Seperti itu. Analisanya seperti itu. Iyalah, saya pikir gitu ya Pak. Terima kasih banyak atas informasinya, atas edukasinya ya tentang apa nih kriteria buah masak dan maksimal lah ya, maksimal panen lah, maksimal apa namanya itu? Kriteria buah matang panen lah. Kriteria buah matang panen. Ya gitu aja teman-teman sekalian ya, untuk kriteria buah matang panen ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sip.